Selalu sehat buat kita semua. Bapak Ibu, sobat muda. Dalam mencari kebahagiaan, kita kerap lupa apa sebenarnya ukuran bahagia buat kita. Ada hal yang perlu kita sadari, bahwa ukuran bahagia tiap orang itu pasti berbeda. Bahkan dalam hitungan jam, ukuran bahagia itu bisa berbeda. Ya, memang bisa orang mengatakan dengan berkadang dia bisa bahagia. Ada orang yang memang dengan minum-minuman yang terlarang bahagia. Ada orang yang hobi olahraga bahagia. Ada orang yang bahagia dengan meditasi. Ada orang yang bahagia dengan membaca. Lalu, apa ukuran bahagia yang kita dambakan benar-benar bahagia? Bahagia yang diajarkan oleh Buddha adalah bahagia karena melepaskan keterikatan, melepaskan kebencian. Ya, mungkin bagi sebagian orang itu nggak zaman ini, tapi nggak masalah. Karena apa? Karena kita punya sudut pandang yang berbeda. Sejak awal, Buddha menyebarkan Dharma. Beliau ingin membukakan mata batin manusia, untuk melihat bahwa hidup dan kehidupan ini tidak memuaskan, tidak kekal, selalu berubah. Dan inilah yang perlu kita sadari. Perubahan adalah hal yang pasti terjadi. Permasalahannya, ketika kita bahagia secara materi, menganggap ini loh bahagia, ini loh yang namanya kesenangan. Ya, boleh-boleh saja. Tapi bahagia yang masih bersifat materi, ya nggak abadi, hanya sementara, sifatnya sementara. Termasuk dalam pergaulan, kita kerap terbawa oleh perasaan suka, rasa tak suka, yang terkadang mengganggu. Karena apa? Suka tak suka kembali pada perasaan. Waktu kita bahagia, waktu kita suka, dunia indah rasanya. Bicara apapun nggak salah, memaklumi. Tetapi ketika perasaan kita tidak senyaman, waktu ada keributan, ya pasti berubah. Oleh karenanya, saat kita bahagia pun sadari bahwa itu pasti berubah. Pelan-pelan lah kita pahami perubahan itu ada dan nyata. Nafsu keinginan yang terkadang membuat kita tenggelam dalam hal-hal yang menganggap itu kekal.
nafsu akan kenikmatan indriawi, nafsu akan kelahiran, dan nafsu akan pemusnahan. Inilah yang menjadi bibit kita memunculkan derita. Guru agung kita sudah mengajarkan ada jalan untuk membebaskan hal-hal itu. Permasalahannya kita harus berjuang. Ya, berjuang mempraktekkan mulai dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kita perlu berjuang melaksanakan hal itu sedikit demi sedikit. Bapak Ibu sobat muda, kalau kita tahu hal itu pasti berubah, no problem ketika derita itu ada datang pada kita. Kenapa? Kita sadar itu ada perubahan. Kita santai ya. Jadi mulailah dari pikiran kita yang baik-baik, yang bahagia. Bagaimana kita hilangkan sifat untuk serakah, mencelakai orang lain, fitnah, pikiran-pikiran yang kita arahkan pada hal-hal yang baik. Kemudian ketika kita ditanya tentang materi, semua orang perlu materi. Orang-orang itu ingin juga bahagia secara materi. Tetapi bagaimana cara mendapatkan materi itu sendiri? Kedudukan boleh-boleh saja tinggi. Tapi ingat, di balik itu terkadang kita hanyut. Saya punya kuasa, saya punya tahta. Kamu nggak bisa ikuti, kamu nggak bisa setir saya. Kemudian yang terjadi apa? Kita memakai kekuasaan itu dengan sewenang-wenang. Bapak Ibu sobat muda, tanpa kita sadari, usia berjalan terus, lambat laun menua. Bagaimana bila masa pensiun tiba? Ketika kita kerja tidak punya rasa penghargaan dari orang lain, apa jadinya? Kita pensiun tanpa teman. Mungkin bergelimang harta. Apa gunanya harta kalau nggak ada teman? Wah Pak, saya bisa meditasi sendiri. Silakan ya. Jadi kita tetap berjuang mempertahankan kebaikan. Kenapa? Cuma kebaikan itulah yang bisa melindungi kita, bukan harta. Ingat, ketika kita mencari nafkah, tetaplah berjalan pada dharma. Tidak perlu melakukan penipuan. Loh kenapa? Kan ini besar untungnya. Besar secara materi, tetapi kita nggak punya berkah. Harta yang tidak membawa berkah akan menjadi hanya pengeluaran untuk obat-obatan. Karena kita sakit. Nah, oleh karenanya lebih baik sehat. Sehat dari mana sehat? Ya sehat pasti awalnya dari pikiran yang bahagia. Pikiran bahagia tercipta karena kita tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka mengambil barang milik orang lain. Kita senang berbagi. Berbagi gak mesti materi yang banyak kok. Setiap orang punya ukuran yang berbeda-beda. Cobalah berbagi kebahagiaan. So pasti hidup kita akan
bahagia. Oke, kita nikmati pemandangan di sini.